Jadi sampai ada imajinasi sampai di sana. Jadi ini kalau saya misalnya sharing ke anak-anak, ke mahasiswa saya itu seperti itu. Nah, sebelum kita bicara menarasikan fakta-fakta ya, tentu saja kalau di dalam ranah jagat kesusastraan kita tentu saja mengenal ada data, ada fakta, ada sesuatu yang terkait dengan sesuatu yang fiksi. Yang itu tentu saja harus kita eksplorasi. Kita diberi kemampuan ya untuk berimajinasi, mengimajinasi sesuatu yang itu tidak ada ya di dalam kenyataan. Misalnya ya. Nah, yang saya maksudkan dengan fakta itu adalah misalnya begini, jenenge Kuto Malang. Fakta. Makanya saya selalu mendebat iki novel fiksi, novel gak nyata. Lalu terus jeneng Surabaya, jeneng Malang, jeneng Semarang, jeneng Pasuruan, Banyuwangi itu apa gitu. Makanya seperti yang pernah ditulis juga oleh Pak Budi Dharma, fakta dan fiksi, ketika dia mengomentari cerpennya Kurnia Effendi yang di dalamnya memasukkan satu kisah ada seorang profesor di Surabaya yang Eka yang dimaksud Kurnia Effendi mungkin Pak Budi Dharma gitu, Pak Budi mengakui, tetapi Eka juga memasukkan Kurnia Effendi juga memasukkan fiksi-fiksi yang dia kelola. Salah satunya adalah ketika merpati ini diterbangkan dari bandara di Jakarta ke Surabaya, gitu loh. Apa yang mungkin, gitu loh. Merpati go surat di gowo karo apa namanya cucuknya. Ya, seperti patung Khairil Anwar gitu, yang ada di dekat Toko Kun itu, yang saya sering lewat itu dan saya sedih karena Khairil seperti kesepian. Khairil sing koyo rama koncone arang-arang diundang, pernah diundangi Denny sekali tapi Denny malah demo. Iku lho demo bisa demo zaman-zaman apa itu ada koin apa itu koin Nabi Yasin atau apa yang bisa lupa. Saya terus di situ misalkan Thomas Karsten ya, seorang asli Belanda, dia nyata, sosoknya nyata. Tapi terus di situ misalkan gini, yang misalnya Thomas Karsten kita tulis yang cerita cekak, terus dulu Pak Biatan karo Rondo, sehingga banget yang Malang, padahal kenyataannya apa nggak boleh? Ya kan, boleh kan? Boleh, itu boleh, ya kan? Saya membaca salah satu riset masyarakat Kota Malang di era penjajahan Jepang. Saya baru tahu bahwa ada satu masa, ya, di mana wong Malang ini kangelan boleh sabun. Iku sampai ngantri ini mulai saiki, sesuk sabunnya baru teko sesuk zaman ketika Jepang itu membatasi itu. Ya kan? Saya lagi menulis tapi belum selesai. Problemnya adalah problem referensi yang sangat sedikit terkait dengan pendudukan Jepang di Malang. Saya bayangkan ini ono yo apa ya, bocah perawan pengen diapeli jadi pengen adus tapi sabunnya ora-ono. Jadi ngantri terus sampai kelahiran ada di pasar besar, diceritakan gitu lagi di buku yang saya baca. Jadi imajinasi menurut saya juga bisa berperan ya, terutama ketika kita berupaya untuk mengembangkan cerita ini. Nah teman-teman sekalian, tentu yang muda-muda ini perlu share ya nanti ya. Kalau kalian mau menulis satu cerita, ya sayangnya sekarang juga media-media Boso Jawa terbatas sekali. Kalau di Jawa Timur mungkin yang masih hidup salah satu Joyoboyo ya, Joyoboyo, Pajutan Semangat yang masih setia tema. Nah tema ini gampang-gampang susah karena begini, biasanya kalau dalam beberapa kali saya menghadiri proses penulisan kreatif itu banyak tema-tema klise. Ya tema-tema klise itu tema pacaran lah misalnya. Ono cah lanang karo wedok tertarik antara satu dengan yang lainnya, kemudian membangun hubungan. Tapi kadang konfliknya itu klise konfliknya itu tidak seperti keluarga kan klise, zaman Romeo dan Juliet, Shakespeare nulis ya wis itu. Yang menarik apa sekarang? Itu yang nanti kita coba explore. Yang berikutnya tentu saja harus ada parogonya sopo ya yang ada di dalam cerita itu. Ya iso manusa, iso kewan, iso
ya tumbuh-tumbuhan. Ya kalau seperti dalam film Avatar itu kan salah satu tokoh-tokoh pentingnya kan memang alam ya, bagian dari alam tumbuh-tumbuhan. Kalau dalam fabel ya kewan itu. Kalau kita membaca George Orwell Animal Farm itu ya tokoh-tokohnya hewan. Gitu. Nah itu banyak mengilhami. Seperti terakhir itu ada esais yang sering menulis di daerah kota itu namanya Mas Alvan Alfian. Itu judul novelnya Aku Beo. Saya baca sebelum-sebelumnya esainya, ternyata dia ngefans sama George Orwell. Wajar lah kalau dia kemudian nulis tentang itu ya. Tapi Mas Alvan Alfian menulis secara berbeda. Itu yang penting. Penokohan, gambarannya watake parogone seperti apa, nanti kita coba lihat. Kemudian ya alur ini penting juga ya, alur seperti apa gitu. Saya pikir waktu menulis puisi naratif tadi itu alurnya seperti apa ya? Ya pertama-tama teko latarin yang di stasiun, kemudian explore di beberapa tempat gitu ya. Meskipun itu puisi, tapi karena puisi naratif ya ada kejadian-kejadian, ada peristiwa yang itu disusun. Latar, kemudian yang penting mungkin ini ya sudut pandang. Nah saya amati di beberapa ya cerita cekak di Joyoboyo dan Panjebar Semangat. Dua Purusa ini yang seringkali digunakan orang pertama dan orang ketiga. Padahal sekarang kan sudah ada orang kedua yang seringkali digunakan ya. Yang karena mungkin penulis sekarang sudah bosan kalau fokus di orang pertama dan orang ketiga. Dan menurut saya kalau dalam satu cerita kita perlu melihat ada perkornya apa, konfliknya apa. Ya. Nanti mungkin bisa kita lihat di YouTube ya. Salah satu film berbahasa Jawa dibuat kelas saya waktu kuliah dulu. Temannya Mas Eko Widianto, Mas Dwi Jautono Maksum ya, beliau koresponden Tempo ya, meskipun sekarang sudah keluar dan mendirikan Tokopedia. Nah, film berjudul Ladang Tebu atau apa, nanti saya coba cari di YouTube, saya kita lihat sekilas. Itu mungkin salah satu kritik yang pernah disampaikan oleh beberapa teman pengamat itu datar banget, datar. Yang memang saya tahu yang ingin dieksplorasi oleh Mas Dwijo itu adalah tekanan psikologis seorang mantan tahanan di Pulau Buru yang pulang ke Kediri, yang dia itu masih mendapat stigma bahwa dia itu terlibat dan seterusnya, ditinggal pacari rapi karo wong liya, sedih banget gitu. Meskipun dia akhirnya berkompromi dengan dirinya. Urutannya nulis ya macam-macam ya, bisa temanya mungkin belum ketemu dulu tapi mungkin sudah punya konflik ya kan, dan seterusnya. Nah sederhananya kita ekspor dalam pikiran kita berbagai macam kemungkinan ide, dan ide itu ya bisa apa saja menurut saya, semacam-macam. Kalau saya memang tertarik dengan bab-bab ya seputar postkolonial ya saya selalu tertarik. Misalnya omah kuno, peninggalannya Walanda yang desa Sumber Asri. Yang di desa itu ada satu rumah tua peninggalan Belanda. Ini medeni ya karena orang penghuni ini, kemudian juga sudah rusak bagian-bagiannya. Kembang-kembang yang taman kuno sing padha layu lan tilar. Ngompo ini, saya nggak mengkritik Malang loh, dan nggak membandingkan Malang dengan Surabaya. Tapi persoalan-persoalan terkait dengan alam ini bisa menjadi satu kisah yang menarik yang bisa ditampilkan. Nah, seorang mahasiswa misalnya ke saya bawa ide ini, satu galung ibu yang ngurusi anak-anak piyambak sakwise garwane tilar. Anaknya 5, terus ibunya sudah nggak bekerja, bergantung ke pensiun kan, sedih. Kita bertanya, saya sebagai calon pembaca bertanya, kira-kira seperti apa si ibu itu akan menyelesaikannya? Cah wandu sing dikucilake dening sekolahannya. Nanti saya kutip salah satu tema wandu ini sudah lama sebenarnya ditulis. Salah satunya misalkan oleh Pak Suharmono Kasio ya, di salah satu cerita cekak di
Jayabaya. Asik ya, saya selalu menikmati tulisan-tulisannya Pak Suharmono ini. Nanti saya kutip, ada nggak kira-kira? Nah sekarang ini problemnya adalah kadang-kadang ya ada kebijakan-kebijakan di sekolah yang mungkin tidak mempertimbangkan ini apa ya beban-beban psikologis orang-orang yang memiliki identitas berbeda itu. Oke. Nah ini kita lihat ya perkembangan jagat sastra Jawa ya dalam beberapa sumber yang terbatas gitu misalnya. Kalau kita bicara latar ya, bagi saya ya latar sing apik iki sing luwih detail. Sing bisa nggambarke kahanan panggonan lebih detail. Saya sering bilang ke anak-anak saya di kelas creative writing ya, di jurusan kreatif. Kedadian kuwi yang jerone sekolah di sekolahnya akeh. Sekolah madrasah, sekolah negeri, sekolah percobaan macam-macam gitu. Yang juru sekolah yo gone macam-macam. Pojokan di sekolah itu juga macam-macam. Sekarang kita lihat misalnya cerkaknya Pak Suharmono ini tadi ya, yang berjudul Kodrat. Ini saya senang sekali ya kalau membaca apa namanya cerita-cerita cerkak yang memiliki kualitas yang baik. Misalnya ini cerita cerkak Pak Harmono. Jam tangannya wis nuduhake angka 10. Ngisor lampu JPU penerangan jalan umum dheweke mandeg njupuk benges celak lan kanca. Wektune tansaya nyangkrak. Angin sumbrit-brit ing sren kali iku nggawa rasa atis lan atise kahanan malah gawe semarake kahanan ing kono. Ya bagus kan? Cara Pak Harmono ini. Dia cerita cekak, ya cerita cekak tapi bisa mengeksplorasi. Saya jadi bisa membayangkan stren kali, buku jenenge Kali Jagir, tidak disebut. Ya aku ini Kali Jagir terus, iya lantu-lantu kalau sudah Pak Harmono, iya toh ditulis tenanan Kali Jagir di sini baik. Stren kali yo Surabaya banyak. Mungkin langsung ya ini menurut saya bagus. Yang kedua misalnya cekaknya Pak Sukowiono ini di Jayabaya. Soinah itu gawenane bebagulan ing pasar-pasar. Dino kon kulaan menyang pasar kutha. Dino wage pasaran dodolan ing cedhak omahe ing kecamatan Bule. Dino kliwon ing pasar Dongko. Ya ini cara Pak Sukowiono menggambarkan ini. Nah saya sendiri generasi yang kacau balau bahasa Jawanya dalam menggambarkan apa namanya latar itu mungkin juga sedikit berbeda ya kan. Misalkan saya menulis omahku mau pinggiran desa Sumberasih ini paninggalannya ngomong tuh pangarangane Jumbar dikelilingi wit-witan saka jambu kelem lan kambil. Saya kadang bayangkan ya aku biyen iki ra kambil mungkin ora iso bayangke wit kambil iki koyo apa gitu loh ya kan. Wayang ini omah sing genteni padha bocor kuwi katon sepi mergo ora ana penghunine. Ing emperane ana kursi kayu sing dipercaya wong desa mbiyen biasane dilungguhi asisten residen Walanda sing ditugaske ing Purworejo. Nah, kalau membaca novelnya Muntahuli istilahnya kan ada asisten residen ya. Nah, ini cara menggambarkan latar. Tentu saja kalau di dalam YouTube tergantung Anda mau bikin apa namanya video pendek, video panjang, kontennya kan macam-macam kalau di YouTube ya atau di Instagram itu kan cuma 1 menit. Saya upload aja di Instagram, macam keguritan saya itu udah nggak muatnya cuma 1 menit. Ya. Oke. Kemudian ada Pak Rogo ini, ini sangat tradisional sekali ya konvensinya memang seperti ini. Ada tokoh utama, kemudian ada para pendukung, ada protagonis, antagonis. Gitu. Tapi begini, waktu saya membaca bukunya cerpenis terkemuka Indonesia, prosais terkemuka Indonesia Muhammad Diponegoro, dia memberikan contoh yang menarik ya. Contohnya begini. Jadi Diponegoro ini ngongkon awake dhewe bayangke ana tokoh loro sing wis beda.
sijine preman, sijine polisi, misalnya ngono. Iki tokoh loro iki padha-padha arep numpak bis saka terminal Arjosari. Bis Restu Panda. Ya sing preman iki kan sangar banget ndek tato, rambutnya gondrong. Polisine ya orang polisi sing apik. Oh ganteng, terus pro terhadap pemberantasan kejahatan dan seterusnya. Tetapi yang jadi catatan Diponegoro adalah ketika dua tokoh itu sudah diciptakan, tetapi kemudian tidak ada bengkerengan, orang untuk karate, konflik tidak terjadi. Ya, konflik tidak terjadi. Jadi antagonis dan protagonis kita ciptakan iya, tetapi ada bengkerengannya. Cek. Kita lihat. Ya. Secara umum begini, tapi kan ada tokoh-tokoh yang apa namanya, ya tidak harus mengikuti pola-pola konvensional seperti ini. Gitu. Nah, ini saya beberapa kali ya membaca cerkak-cerkak di Jayabaya itu, ya penokohannya. Ada yang menggunakan penokohan secara konvensional dan membosankan, misalnya dengan menggunakan beberapa kata-kata sifat. Ada juga yang menggunakan istilah apa namanya, pemberian sifat yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya Pak Sukowiyono tadi ya, di Jayabaya dia menulis pawaane sedeng, ora gede, ora dhuwur. Soina ini lemune lumrah wae. Soina mono rondo ayu tur isih nom. Wah iki dadi bayang iki rondo ayu tur isih nom. Ya mungkin ukurannya sekitar 32 atau 33 gitu ya. Mula diarani dadi kembang desa. Ini ya. Jadi ada beberapa kata sifat lemu, kemudian ayu, sedeng ngono, dhuwur gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya lukisan yang ya, karyanya Kristiana ini juga menurut saya menarik. Nek Yasmin pantes ngerentengi cowok, wong ayu, memper foto model. Semono uga Sultanah kae, yo ayu cerdas. Ora beda karo Narsi, yen ora pati ayu ning juara vokal sak kabupaten. Gitu. Jadi membandingkan tokoh-tokoh dengan deskripsi yang menurut saya detail dan menarik. Saya misalnya generasi berikutnya menulis tampangnya genggong, preman sing diwedeni ngomong kampung Tambak Sari, serem, bremosi kandel lan lengene kebak tato gambar ulo. Yang ngomong intonasi suarane kaya nyentak-nyentak. Saben dinane genggong wis biasa glut. Wong-wong wis padha ngerti dheweke nggawa gaman sing diselempetake ning walik lambine. Preman enggak nggawa senjata ya tutup preman. Gitu loh. Ini apa namanya? Kemungkinan kita menggambarkan apa namanya parogo ya dengan teknik penokohan yang berbeda-beda. Kemudian sudut pandang. Teman-teman yang pernah menulis, misalnya menulis cerita, lebih suka mana? Orang pertama tunggal atau orang ketiga? Wes tahu nulis cerita kan? Pernah? Orang pertama. Orang khawatir nek para pembaca kemudian nganggep orang pertama yang sampai diri enggak. Boten ya. Oh, memang Mbak ya menceritakan diri sendiri. Oke. Nah, ini kan keberanian ya. Keberanian. Ya nek tokoe apik sampean citrane apik. Nek tokoe jahat pembaca itu mesti ini yang Mbak sampean dulu kayak gitu loh. Seperti pembaca itu kan sering begitu ke pengarang-pengarang novel, pengarang-pengarang apa namanya karya-karya sastra itu biasanya begitu identikan. Tapi lebih nyaman ya Pak. Mengapa orang pertama tunggal merasa bisa lebih mampu mendeskripsikan ya? Dengan sadar merasa terlibat, mudone ngrasa ning ati itu bisa lebih dalam, ya. Lebih los, ya. Bahasanya lebih los. Ini yang orang pertama Mbak. Kados gadane jenengan lho. Aku lan bojoku padha nyambut gawene. Mulane saben dina kudu diwiwiti esuk
sabubare subuh. Anak-anakku nomor loro nanti nomor papat kudu wis tangi. Ora kok ngrewangi ibune ning ibu karo garapan sekolah dhewe. Aku pancen ora pati nggawe bab sekolahnya itu judulnya DVD film kartun karyanya Dian W. Joy April 2018. Saya sendiri misalkan cenderung lebih banyak orang ketiga. Ya biar lebih punya kesempatan untuk mendeskripsikan tokoh lebih bebas. Karti sejatinya saya tresno marang Ramlan. Senadyan wong tuane Karti wis ora gelem nampa Ramlan. Miturut Bapak Karti, Ramlan wis dituduh dadi gembong teroris sing bom salah sawijining pos polisi ing daerah alun-alun kutha. Nanging Karti tetep yakin yen Ramlan ora nglakoni sing dituduhake. Tema teroris ya. Saya pernah tahun berapa ya menulis satu cerita pendek di media Indonesia itu tentang, saya kan dulu pernah di pesantren, ada teman saya di pesantren itu ngajak saya latihan perang. Saya masih ingat betul itu tahun 89 tahun 90 di salah satu pesantren di Lamongan, dan kebetulan yang meledakkan salah satu sudut itu ya tokoh-tokoh dari Lamongan gitu. Saya masih ingat loh, zaman majalah Sabili masih beredar luas, dan itu ya non sewu. Ya konten-kontennya itu kan memang agak provokatif, kalau kita gampang hanyut itu kan bahaya. Zaman itu ya masih zaman-zaman berita-berita khususnya Jovina dan seterusnya. Saya masih ingat betul, iya. Aku dulu pernah bilang latihan perang opo? Oh Indonesia aman nih, orang. Iki kok awakmu yang gelem melu latihan, terus dikirim ke Afghanistan, melu jihad. Waktu itu saya jerep gitu kan, jihad. Jadi Pak Yai ngono pendopo pas ngaji, kita mau jihad sing paling berarti nglawan awake dhewe. Ora, nek kowe jihad ketembak ning kono mati langsung kamu ketemu bidadari akeh. Itu. Makanya saya tulis di media Indonesia itu, kalau misalkan teman-teman baca ya, online-nya ada itu kan sekarang kan di lakon hidup itu seperti itu. Saya betul-betul itu. Jadi doktrin-doktrin itu bahaya sekali. Dan saya amati beberapa cerita cekak adik-adik juga banyak yang mengangkat itu. Oke. Yang berikutnya adalah perkara. Bagi saya ini menjadi salah satu ya, kalau kita membuat satu narasi yang bentuknya cerita cekak, novel atau apapun itu ya, konflik itu penting. Tapi nanti kita lihat bahwa narasi kan tidak harus selalu begini, gitu. Konflik apa mas? Menurut sampai mas? Pernah jadi konflik lah? Pernah? Masih makan? Mas, menurut jenengan perkara konflik ini yang piye mas? Sing ora pas ning ati lan ning liyane. Oke. Nek menurut sampai mas? Sampai mawon. Sing ora pas iki berarti ora enak. Bocah iki nyawanya ora enak gitu loh. Nah, kalau Ahmad apa mas? Kalau konflik itu Mas Ahmad gimana mendefinisikan apa? Harapan diri sendiri, sebuah permasalahan yang tidak sesuai dengan diri sendiri, ya, sebuah permasalahan yang itu konflik. Mbak pernah punya konflik jenengan? Nggih. Pernah. Nggih. Nah, kita kula Mbak jenengan di satu film atau di satu novel yang pernah Mbak baca, konflik ya perkara sing kaya apa sing begitu mengesankan sing wah iki apik, membuat saya sebagai pembaca kemudian mikir. Oh enggak harus itu. Film yang itu yang film apa? Apa enggak film apa enggak judulnya? Apa ya kayaknya Enggak hafal ya. Memang kalau disuruh tanya masalah konflik mana yang paling itu biasanya konflik kehidupan. Konflik kehidupan. Ketidakadilan ya, konflik-konflik sosial ya. Cinta wis lumrah ya.
persaingan juga. Ya, ya, ya.